Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfia Hairunisa dengan akhir NPM 106. Saya berasal dari kelas C jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian karya Bapak Bode Rizwandi. Novel ini menyajikan kisah yang banyak terjadi di lingkungan sosial di sekitar kita, terutama mengenai masalah gender dan ketidakadilan terhadap perempuan. Novel Lakon yang ditulis kemudian merupakan salah satu karya Bapak Bode Rizwandi yang diterbitkan pada September tahun 2024 oleh Langgam Pustaka. Novel ini memiliki 179 halaman. Novel ini juga merupakan republish dari novel sebelumnya yang berjudul Hari Terakhir di Rumah Boril. Novel Lakon yang ditulis kemudian menceritakan kehidupan wanita-wanita yang bekerja sebagai seorang pelacur di bawah naungan seorang mucikari bernama Magdalena. Magdalena dikenal sebagai mucikari yang bengis. Salah satu korban kebengisan Magdalena adalah Yanti, seorang perempuan desa yang terpaksa bekerja sebagai pelacur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di kampung. Namun sayang, kehidupannya harus berakhir secara tragis di tangan Magdalena. Cerita berlanjut kepada perempuan lainnya bernama Dahlia yang bekerja sebagai seorang pelacur di bawah naungan Magdalena. Ia bekerja sebagai seorang pelacur karena ia dikhianati oleh kekasihnya yang bernama Sukat. Selama 7 tahun Dahlia menjalani pekerjaannya tersebut, selama itu pula dendamnya kepada Sukat semakin besar. Ia ingin membalaskan dendam tersebut kepada Sukat suatu hari nanti. Kemudian selama 7 tahun itu pula, Dahlia sering melawan kepada Magdalena hingga pada suatu ketika amarah Dahlia tidak bisa dibendung lagi. Ia melawan dan menyebabkan Magdalena tewas secara tragis. Setelah kejadian Magdalena tewas selama 48 tahun, Dahlia terus menunggu Sukat. Ia berprinsip bahwa seorang wanita yang dipegang adalah kesetiaannya dan lelaki adalah ucapannya. Hari-hari yang ditunggu pun tiba. Pertemuannya dengan Sukat menjadi kesempatan bagi Dahlia untuk membalaskan dendam dengan cara membunuh Sukat. Pandangan pembaca tentang novel ini yaitu menunjukkan bahwa pentingnya seorang perempuan untuk memiliki keberanian dalam melawan ketidakadilan yang mereka alami. Kemudian menurut Ratna Ayu Budiarti, seorang seniman perempuan Indonesia, beliau pernah meresensi novel Hari Terakhir di Rumah Boril karya Bapak Bode Rizwandi. Di dalam blognya ia menyampaikan bagaimana perempuan-perempuan yang berusaha setegar karang memamah sajian nasib dalam hidupnya sebagai takdir yang harus dilakoni. Setelah membaca novel ini, kita dapat lebih peka terhadap lingkungan sosial kita, terutama mengenai kesetaraan gender bagi perempuan. Namun, adanya loncatan kisah dari bab yang datang dan pergi ke bab Sukat. Pada awalnya, saya merasa bingung mengapa tiba-tiba tokoh yang diceritakan berubah. Namun, lama-kelamaan saya mengetahui bahwa keduanya mempunyai benang merah yang sama, yaitu Magdalena yang mempekerjakan kedua perempuan tersebut. Banyaknya makna kehidupan yang kita peroleh dari novel ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar bagi seorang pendidik. Namun menurut saya, novel ini dapat digunakan minimal untuk SMA kelas 12 karena pembahasan dalam novel ini mengacu kepada hal-hal yang cukup vulgar dan ekstrim untuk didengar oleh pembaca di bawah anak-anak SMA kelas 12. Novel Lakon yang ditulis kemudian karya Bapak Bode Rizwandi sangat cocok untuk dibaca karena novel ini memberikan kita berbagai pesan penting, terutama mengenai kepekaan terhadap lingkungan sosial, gender, hingga masalah hak-hak perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.